Silakan duduk. Selamat malam, salam sejahtera. Kita bersyukur kepada Tuhan, sehat kuat kita peroleh dari Tuhan dan kita bisa diberi kesempatan untuk belajar Alkitab pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya hendak melanjutkan khotbah saya minggu lalu di Rayon dari Matius pasalnya yang kelima. Kita akan lanjut belajar ayatnya yang keempat. Tetapi sebelumnya biar saya kasih refresh dulu, mengingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di ayat 5 dan 3 ya. Matius pasalnya yang kelima ayat 5 saya bacakan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Secara cepat yang sudah kita pelajari minggu lalu di Rayon, bahwa saya dan saudara sebagai manusia yang tinggal di bumi itu perlu posisi, perlu tempat, kita perlu berkarya. Nah, dan Alkitab menggunakan, Yesus menggunakan kalimat memiliki bumi, bahwa seseorang dikatakan memiliki bumi, mewarisi bumi, berarti dia punya tempat di bumi, diterima. Dalam konteks yang paling kecil, kita harus bisa diterima dalam keluarga kita, keluarga kecil kita. Bagaimana seorang ayah memiliki wibawa dalam keluarga, bagaimana seorang ibu dicintai dalam rumah tangga, bagaimana anak-anak mendapat posisi dalam keluarga. Yang lebih besar lagi, bagaimana kehidupan bertetangga, bersosial, keluarga besar, di gereja, di tempat kerja. Jadi kita perlu memantapkan posisi kita. Ada yang mengatakan bahwa memiliki bumi punya arti sukses. Ya, betul sekali. Kita harus sukses. Sebagai pelajar kita sukses, mahasiswa kita sukses, pekerja kita sukses, pengusaha kita sukses. Apapun yang melekat pada diri kita, selama kita di bumi, betul kita harus sukses. Dan kunci memiliki bumi, kunci sukses di ayat 5 adalah lemah lembut. Diberkatilah, berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut bukan noe, bukan lemes, tetapi dari bahasa asli ada satu sikap yang tepat, tidak berlebihan, tidak kurang. Sekali lagi saya ingatkan, sikap kita dalam keseharian menghadapi persoalan, menghadapi kehidupan sehari-hari, kalau berlebihan jatuhnya arogan, jatuhnya sombong. Nah, orang-orang yang arogan dan sombong tidak akan mendapat tempat di bumi. Pasti orang sujengkel lebih dulu. Sana dia sudah datang tuh, kasih biar itu. Jangan bergaulin dia. Kenapa? Itu orang terlalu tinggi. Nah, banyak kan kita gunakan itu orang omong tinggi. Nah, terlalu tinggi, sudah dapat tempat. Lalu bagaimana di bawah sah? Kalau lemah lembut berarti katong di bawah daripada pas. Kelihatannya kayak merendahkan diri. Bukan, itu namanya minder. Orang minder juga yang gak dipakai. Orang minder, orang yang tidak pede, orang yang tidak mau berjuang, orang yang punya ekspektasi terhadap diri sendiri di bawah standar, yang gak kepake juga. Karena walaupun dia punya potensi, tapi karena dia menutup diri, tidak diketahui orang, ya tidak dapat tempat juga. Jadi mari kita mampu selama masih hidup di bumi ini, mampu menetapkan posisi kita yang tepat, di mana tidak arogan tetapi juga tidak underestimate diri sendiri. Pas orang-orang seperti inilah yang akan mendapat posisi, yang akan mendapat sukses, yang akan mewarisi bumi. Katakan amin. Lalu di ayatnya yang ketiga, minggu lalu kita belajar, kalau di bumi kita sudah dapat posisi, sudah memiliki bumi, sudah mewarisinya dengan sikap yang tepat. Nah sekarang kan ketong sonde selama-lamanya di bumi. Umur kita tidak tahu sampai berapa dan akan berakhir. Ada masa di mana kita akan mati kalau enggak keburu Tuhan datang. Berarti kita sesuai iman Kristen, kita akan bersatu dengan Bapa di sorga, ke sorga yang mulia. Yang percaya katakan amin. Ya, oke. Nah sekarang bagaimana supaya kita memperoleh posisi di sorga?
Ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Tentu saja kata kerajaan sorga bukan berarti cuma untuk yang mati masuk sorga, bukan. Tapi baiklah saya sempitkan konteksnya dulu. Kerajaan sorga ini berbicara tentang kekekalan, hidup kekekalan. Nah, bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan katakan ayat 3, berbahagialah orang yang miskin. Ternyata untuk sampai kepada kerajaan sorga ada satu sikap yang miskin. Miskin bukan berarti tidak punya uang, tetapi dalam bahasa asli dikatakan situasi di mana terus mengurangi dan mengikis diri. Terus mengurangi sampai pada titik saya itu mengemis. Itu dia. Kunci masuk sorga adalah kita punya hati, kita punya ego, kita punya kebanggaan, itu dikikis sedemikian rupa sampai harus mengemis. Mengemis kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi sikap untuk membawa kita ke sorga adalah sikap yang kosong, yang tidak ada apa-apanya, yang mengaku, ya Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa, tolonglah aku. Bagaikan orang yang tidak bisa bernapas di dalam air, sehingga megap-megap mengemis belas kasihan. Siapa tahu ada yang tarik, dia bisa tarik napas. Nah, itu supaya kita bisa masuk kerajaan surga, saudara, jangan andalkan kehebatan dan kekuatan kita. Jangan sampai kita angkat dada begini lalu dengan sombong dan bangga, beta mata nangsa, ada orang dalam lah di surga. Jadi langsung. Ya betul, kita punya orang dalam, namanya siapa? Yesus. Tapi ya jangan sombong. Jalan ke surga yang tahu cuma Beliau. Jadi taat kepada Tuhan, kepada firman dengan tulus ikhlas seperti mengemis kepada Tuhan. Itu sikap kan, makanya dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua konsep ini, lemah lembut dan miskin, itu mengapit ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-4. Yang sudah ketemu bisa bilang haleluya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Perhatikan perbedaan rasa dari 3 ayat ini. Ayat 3 itu kalau bicara orang yang miskin di hadapan Allah, dilukiskan seperti orang yang terkurangi segala sesuatu yang dia miliki. Jadi ada perjuangan untuk membuat kondisi mengemis kepada Tuhan, miskin di hadapan Allah. Ya. Kalau lalu ayat 5 itu orang yang lemah lembut berarti berusaha untuk memantaskan diri, tidak sombong tapi juga tidak minder, tepat pada posisi yang pas. Tapi ayat yang keempat ini, Bapak Ibu Saudara, pencetus kondisinya bukan dalam diri sendiri, bukan upaya untuk memantaskan diri atau memiskinkan diri di hadapan Allah, bukan. Tapi ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Sonde ada satu manusia pun di dunia ini yang mau secara sukarela membuat dirinya berduka cita. Misalnya bangun pagi, hari ini beta mau bertindak tepat. Nah, itu bisa. Bangun pagi, hari ini beta mau mengemis di hadapan Tuhan, miskin di hadapan Allah. Bisa. Mau merendahkan diri, bisa. Tapi tidak ada yang bangun pagi, hari ini kayaknya beta mau berduka. Cari alasan berduka apa ya? Kebetulan banyak kedukaan akhir-akhir ini ya. Banyak tenda duka di mana-mana menghalangi jalan, saudara, dari ada berapa loh saya ketemukan hari ini. Lalu siapa tuh? Oh, itu Om siapa kok? Kenalan beta pun bapak pun kenalan, pun opa, pun kakak, pun sepupu, pun kenalan, pun begitu. Tapi hari ini beta putuskan beta mau berduka. Dia jadi beta berduka. Padahal son kenal sama sekali. Tidak ada satu manusia normal pun yang mau secara sukarela membawa dirinya berduka. Jadi ayat 4 ini berbicara tentang keadaan atau kemalangan yang datang tanpa terprediksi. Orang yang jaga orang sakit saja bertahun-tahun itu
Tidak pernah memprediksi, oh dia sudah mau mati dia ini. Kayaknya tinggal 5, 4, 3, 2, Tidak ada countdown, tidak ada perencanaan. Dia meninggal, ya meninggal saja dan semua akan, dia sudah mati. Padahal sudah sakit berapa tahun. Jadi duka cita itu, keadaan berduka adalah di luar kontrol kita, di luar perencanaan kita. Tapi ayat 4 ini mewakili kenormalan hidup manusia. Bahwa saya dan saudara sebaik apapun merencanakan jalan hidup, pasti ada 1, 2, 3 bahkan banyak peristiwa yang terjadi di luar maunya kita. Dan firman Tuhan bilang, kalau kita terjebak dalam keadaan itu, kalau kita harus menghadapi pergumulan yang berat dalam diri ini, dalam hidup ini, jangan mengeluh. Rasul Paulus berkata, jangan berduka seperti orang dunia. Kenapa? Justru ketika kita menghadapi duka cita, firman Tuhan katakan berbahagialah. Kenapa? Karena pengharapan kekal itu mengalahkan segala duka nestapa dunia. Haleluya, haleluya. Oh, banyak orang yang terpuruk dalam duka cita. Entah itu kehilangan orang yang dikasihi, entah itu kehilangan uang, itu kan sangat berduka, saudara. Ya, 50.000 sonde ada taruh begini di rak baru sonde ada, sabar dulu. Itu akan mengganggu keseimbangan neraca keuangan dalam keluarga. Terganggu memang 50.000, apalagi 500.000, kerugian segala macam. Duka cita itu, apalagi kehilangan orang yang dikasihi, apalagi hal-hal yang besar, apalagi kecelakaan dan sebagainya. Itu bisa merusak mood. Tetapi mari kita lihat dari cara pandang Yesus. Bagi saya dan saudara orang yang percaya kepada Tuhan, setiap masalah yang mungkin membuat engkau berduka, di balik itu ayat 4 katakan ada penghiburan. Boleh bilang amin? Haleluya. Oh, di zaman Yesus bicara, berkhotbah waktu ini adalah zaman di mana orang-orang Yahudi sementara terpuruk dan berduka secara nasional. Kenapa? Mereka dijajah orang Roma. Hati mereka diliputi kebencian. Kapan kami bisa bebas dari penjajahan kafir ini? Mereka diperlakukan semena-mena. Sudah ada berapa perjuangan untuk berontak terhadap Roma dan berhasil dipadamkan. Dan terakhir ada peristiwa tragis di mana Yerusalem dihancurkan tahun 70 Masehi. Jadi masyarakat yang sementara Yesus khotbahkan ini adalah masyarakat yang berduka secara nasional, menganggap diri sementara dalam kesialan massal. Ketong ini tidak bisa bebas sebagai sebuah bangsa. Karena itu mereka berduka dan mengeluh. Tetapi Yesus berkata, sudah, justru ketika engkau ada dalam duka cita, berbahagialah, diberkatilah, haleluya, haleluya, tersenyumlah. Pahit memang, saya mengajar diri saya sendiri juga, saudara. Akhir-akhir ini ada beberapa masalah. Ya, kalau mau mengeluh banyaklah yang bisa saya keluhkan. Masalah secara pribadi, keluarga maupun apalah itu. Tapi ya saya lihat istri saya ketemu, tarik napas. Itu Nicole itu mungkin diajarin gurunya. Kalau dia lihat saya lagi kesel, dia bilang, breathe in papa, breathe in, artinya napas. Lalu breathe out, blow, blower. Lu anak kecil tahu apa? Rasa-rasanya mau bilang begitu ya. Anak kecil tahu apa? Tapi ya diajarin gurunya di sekolah, kalau ada tekanan, napas. Dan kita perlu tarik napas dan bilang haleluya. Walaupun mungkin bergetar karena tidak terima dengan situasi. Walaupun haleluya kita seperti tidak ikhlas karena kenapa saya harus ada dalam keadaan ini. Tapi itu membantu kita untuk tidak terpuruk, saudara-saudara. Oh, iblis paling senang. Oh, sudah terpuruk, hancur. Dia ingin jadi kepala. Jangan. Yesus bilang dengan sangat indah, berbahagialah, diberkatilah orang yang ada duka cita. Karena mereka akan dihibur. Saudara, obat itu hanya berharga dan diberikan resep dokter, dikasih kepada orang sakit.
Hiburan, penghiburan dari Tuhan hanya diberikan kepada orang yang berduka. Jadi jangan bilang, Tuhan, beta ada happy-happy nih, hibur dong. Sonde, tunggu Anda berduka, baru dia hibur. Saudara, keterpurukan itu jelek sekali, saudara. Kita harus bangkit. Kita harus percaya kepada tangan Tuhan yang kuat menyertai saya dan saudara. Ada satu video yang saya share di Facebook beberapa waktu lalu. Mungkin kemarin, mungkin tadi pagi, saya lupa. Jadi orang ini adalah seorang pecandu narkoba. Profilnya ada nyata jelas di wawancara, di videokan. Pecandu narkoba, hidup sembarang, pokoknya orang yang ya dalam tanda kutip tidak beres lah hidupnya. Keluar masuk penjara dan sebagainya. Lalu di dalam penjara dia dapat pencerahan begini. Beta ini kalau keluar, nah biar beta berguna untuk mama dia mama. Jadi begitu dia keluar penjara, dia mama sambut, lalu dia punya mama bimbing. Jadi hidup betul-betul tergantung dengan mamanya. Jadi pokoknya apa-apa kerja, mulai merintis karir segala macam dengan mamanya. Apa yang terjadi setelah berjalannya waktu, saudara? Mamanya meninggal, mati. Itu yang wawancara langsung bilang begini, ini adalah waktu yang tepat untuk Anda kembali ke duniamu yang lama. Betul, karena kan dia sudah punya ekspektasi yang sangat tinggi, mamanya hidup bahagia dengan dia, mungkin selama-lamanya ya tidak mungkin ya. Tapi pokoknya alasannya untuk keluar dari penjara dan hidup baik adalah karena mamanya yang mendorong dia dan menopang dia. Tapi sekarang mamanya meninggal. Lalu apa yang terjadi? Apakah dia terpuruk? Yang wawancara bilang, justru pada saat itu engkau punya alasan untuk, tahu begitu nah, biar beta kembali ke kehidupan yang lama, biar beta tak ambur, tak bongkar sekalian, soalnya apa-apa, kok mama mati saja. Tapi tidak, saudara-saudara. Dia justru menjadi juara dunia satu olahraga kalistenik yang naik-naik di pipa itu, yang begini bebesun tahu itu olahraga macam apa itu. Dan satu hal yang memotivasi dia bilang, dalam duka cita yang mendalam, dia terus berpikir, bagaimana jika ibu saya masih hidup dan melihat saya? Kalau saya kembali ke kehidupan yang lama, maka saya akan mengecewakan dia. Jadi duka cita itu bisa direspon dengan cara yang sangat berbeda oleh orang yang sama. Bisa dia kecewa, lalu terpuruk, tetapi bisa juga duka cita itu menjadi satu berkat. Ayat 4 bilang, kata berbahagialah itu bahasa aslinya diberkatilah. Bisa menjadi berkat. Berkat apa? Berkat untuk membuat dia lebih termotivasi ke depan. Jadi saudara, kalau ada masalah dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, jangan cepat-cepat, kenapa beta pun sial begini, terkutuk apa kok? Jangan. Siapa tahu di balik itu ada berkat Tuhan. Yang menentukan itu jadi berkat atau tidak, reaksi kita. Haleluya. Ya kalau kita mengeluh dan terpuruk ya habis. Tapi kalau kita mau bernapas dan berkata dengan iman, Tuhanku tidak akan meninggalkanku, maka engkau akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Kalau engkau mau berdiri dengan teguh di atas imanmu dan berkata, Tuhanku punya rencana yang terindah bagiku, maka engkau akan bangkit. Akan jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Begitu cara kita menghadapi duka cita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan pelajaran-pelajaran ini, kita menjadi lebih tepat mengambil sikap, lebih tepat bereaksi terhadap persoalan. Ingat, di balik duka cita ada penghiburan yang dari Tuhan. Amin.